Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Radilham. Di sini saya dari UPPJJ UT Serang. Di sini NIM saya 054885054. Tempat tinggal saya beralamat di Kampung Duri, RT 10 RW 04, Cengkareng, Jakarta Barat. Mari kita sama-sama di sini mengerjakan tugas tutorial ketiga dari mata kuliah struktur data. Oke, di sini ada soal tugas 1, yaitu buatlah program pencarian menggunakan algoritma Depth First Search (DFS) dalam bahasa Java. Gunakan graf dengan 8 not yang mewakili A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. Ada 7A ya, ada A7 sampai A1 sampai A7 sampai A8. Tentukan sendiri nilai hubung antara notnya. Ya, di sini kita menentukan sendiri nilai hubung antara notnya. Lakukan pencarian angka n pada graf tersebut dengan DFS ya, dengan Depth First Search gitu ya. Jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dari gambar dengan rinci prosesnya. Oke, kita jalankan dulu ke perintah nomor 1 ya. Di sini the first search itu kita import dulu, kita import Java ya, Java util. Kita harus mengimport ya. Semuanya aja kita import karena nanti bakal ada di suatu tempat ya, di suatu tempat dia ini akan berfungsi gitu ya, Java util ini. Oke, di sini sudah import Java util. Habis itu di sini kita public kelas tugas 3 ya, public kelas tugas 3. Habis itu tutup kurang begini. Ini kenapa ini public kelas kelas public kelas, ya Allah, malam udah malam ya. Public kelas sudah 3. Di sini kita ingin mencari tadi DPS ya. DPS itu A1, A2 sampai A8. Kita pertama tentukan dulu yang namanya array untuk menyimpan nama notnya. Nah, kita harus punya array dulu nih, array untuk menyimpan nama notnya. Di sini kita akan public class. Kita di sini public class void string args gitu ya. Buat nambahnya, di sini kita langsung aja kita public class dan ya di sini. Di sini kita harus memasukkan dulu nih static string static string dan masukkan nilainya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini kita tentukan dulu, di sini tadi kayak A1, A2, A3, A4, A5 gitu ya. Nah, A7, A8. Oh ya, berarti ini kenapa merah, static string gitu ya, bukan string gitu ya. Nah, kita langsung public static void main. Di sini kita mencari nilai dari yang simpan. Nilai karena di sini kita terserah di sini menentukan tentukan sendiri yang buat anaknya. Ini terserah saya 10, 7, 14, 30, 18, terus 25, 40 gitu ya. Udah, ya rapi. Nah, jika sudah di sini kita akan adjust.
Ranger Aji. This integer and this ADG, 01.
Oke, di sini teksnya sudah jadi, dan di sini saya akan mencoba. Oke, di sini saya sudah menulis semuanya. Di sini kita jelaskan dari atas. Di sini ada import Java util, itu menambahkan ya, mengimport Java util. Kenapa di sini saya menggunakan bintang? Karena itu biar fleksibel aja, biar bisa semuanya gitu ya, biar semuanya dari Java util ini. Dan public class di sini kita harus disamakan sama dengan tugas 3 Java ini filenya. Dan di sini ada static string name. Nah, pada bagian pertama program di file tugas 3 Java ini kita melakukan pencarian menggunakan algoritma depth first search atau DFS. Nah, di DFS ini berikut adalah penjelasan cara kodenya ya. Pada bagian nama kode nih, nama kode ini itu pertama terdapat array bernama nama. Nih, terdapat array bernama nama. Nah, nama ini, array nama ini kita isi nih dengan A1 sampai A8. Ya. Nah, habis itu bagian nilai not. Nah, di sini pada bagian nilai not itu ada terjadi di value. Nah, ini artinya menandakan bahwa pada masing-masing not ini adalah sebuah nilainya 10, 21, 14, 30, 18, 25, dan 40. Dan di sini ada list integer, just now array list, dan bagian agency list nih. Kita pakai agency list di sini. List integer ini agency ya, kita itu untuk struktur data untuk menyimpan hubungan antara node ya. Graf ini tidak berarah sehingga setelah hubungan disimpan berarah sekaligus ya. Jadi pada bagian ini adalah membuat agency list menggunakan list integer ages nih, list integer ages. Nah, apa sih kegunaan ini? Struktur data ya, kegunaan ini adalah struktur data untuk menyimpan hubungan antara node ya, untuk menyimpan hubungan antara node ya. Graf ini tidak berarah, nggak ada arahnya, sehingga setiap hubungan disimpan dengan arah sekaligus. Oke, di sini ada pembagian ya. Di sini ada pembagian penambahan age. Di sini ada kita menambahkan add, adjustment 0,1, 0,2 ya, dan seterusnya. Di sini itu fungsi add di sini ya, fungsi add di sini itu digunakan untuk menambahkan hubungan antara node-nya. Ya, fungsi add di sini untuk menambahkan hubungan antara node-nya, misalnya adjustment nih 0,1, berarti node A1 terhubung dengan A2 dan sebaliknya. Ya, dan sebaliknya. Adjustment 0 dengan 1 berarti node A1 terhubung dengan A2 pun sebaliknya. Nah, di sini ada variabel visit dan traversal ya. Visit ya. Di sini ada variabel visit dan traversal. Kalau visit ini ya, visit ini itu digunakan untuk menandai node yang sudah dikunjungi. Ya, visit ini untuk menandai node yang telah dikunjungi. Misal, node ini sudah dikunjungi di A1 ya. Itu untuk menandai itu pakai visit ini. Dan list integer traversal ya. Traversal ini digunakan untuk menyimpan urutan kunjungan selama proses DFS ini ya. Selama proses DFS itu variabel traversalnya itu ya digunakan untuk menyimpan urutan kunjungan ya, digunakan untuk menyimpan urutan kunjungan ya selama proses DFS. Kita coba ke bawah lagi. Di bawah lagi ada fungsi DFS. Nah, di sini kan ada DFS nih ya, static equivalent DFS. Nah, DFS ini adalah inti dari algoritmanya ya. DFS ini itu inti dari algoritmanya nih ya, DFS ini. Pertama, node yang sedang dikunjungi ditandai sebagai visited. Kemudian node dimasukkan ke dalam list traversal nih yang atas ya, dimasukkan ke dalam list traversal. Tadi
Nah, ya. Jadi pertama, not itu sedang dikunjungi ditandai dengan visit dan habis itu dimasukkan ke dalam list traversal. Nah, setelah itu dicek apakah nilai pada not tersebut sama dengan target. Nih, nilai dari not tersebut sama dengan target. Nah, ya. Jika iya, pencarian berhenti. Misalnya sama dengan target 25 ketemu 25 berarti stop. Tapi kalau tidak dengan 25 misalnya kayak tadi, misal di sini 10, oh berarti lanjut. 1 lanjut, 7 lanjut, 14 lanjut, 30 lanjut, 14 lanjut, 25. Nah, 25 sama nih sama target, berarti dia enggak lanjut, dia bakalan berhenti. Oke. DFS mencari angka nih, target sama dengan gitu ya. DFS adjustment value visit target. Nah, rekursi DFS. Ya. Rekursi DFS ini jika belum menemukan maka fungsi DFS akan memanggil dirinya sendiri secara rekursif untuk menjelajahi not-not tetangga yang belum dikunjungi ya, not-not tetangga yang belum dikunjungi. Inilah yang membuat DFS bergerak sedalam mungkin sebelum kembali ke jalur sebelumnya. Ya, dia bergerak ke dalamnya sampai menunggu target yang pas. Jika dia menemukan target yang pas, maka dia akan berhenti sendirinya. Ya, dan di sini ada output terakhir menampilkan lintasan DFS nih. Saya akan outputkan ya run Java. Nah, kita akan outputkan di sini. DFS mencari angka 25 ya. Mengunjungi A1. Nah, A1 nilainya itu 10. Di A1. Nah, berarti itu targetnya bukan nih, targetnya 25. Oh, bukan. Ya, bukan. Dari A1 jelajahi ke A2. Nah, kunjungilah A2. Nah, nanti tadi kan disimpan nih. Disimpan sama traversal ini disimpan gitu ya. Nah, menjelajahi A2. Nah, nilainya adalah 21. Nah, itu kan enggak ya. Kan sesuai target. Nah, itu begitulah mengulang-ulang sampai di berapa nih? Di A4. Jelajahi A7 ya. Jelajahi A7. Oh, ternyata saat mengunjungi A7 nilainya 20. Nah, maka ditemukanlah nih di not A7 ya, targetnya 20. Oke, itu untuk DFS dan kita lanjut untuk kode DFS ya. Sini kode DFS. Di sini kode DFS. Ya, kita copy saja. Ini kode DFS-nya. Dan kode selanjutnya BFS. Kode BFS 2. Nah, ini kode BFS. Gunakan graf dengan 8 not yang mewakili A1. Tentukan nilai hubungan antara not. Lakukan pencarian angka N graf tersebut dengan Oke. Kita akan lanjut ke DFS ya. Kita akan lanjut ke selanjutnya. DFS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, di sini kita akan melanjutkan dari tugas dari DFS
yang tadi sudah saya kerjakan di sini adalah DFS ya, kan sudah di sini dan akses. Nah, di sini sudah benar ya, kan di atau sekarang kita nih lintasan sudah. Nah sekarang saya mau beda folder aja biar lebih ya. Di sini saya mau bikin yang bagian BFS-nya. Di sini sih saya pengennya sama aja sih, tapi di sini kita pakai dari static string sih sama ya, dari public class di atas sampai bawah dari sama. Kita copy aja mungkin dari sini deh, karena sama ya, nggak beda dia nih sini ya sama. Nah kita taruh aja di sini, tapi ini harus di sini ada public class di DFS plus 3 ini kurung awalnya itu di bawah nah oke sudah gas 3 gas ya. Tapi ini masih error ya, nanti program belum dijalankan 100%. Nah di sini boleh ya, boleh kan di sini kita apa Q gitu. See. Good. And
Oh, okay. Oh, you. Yes. Yes. Nama you. Or in the
mengeluarkan ya kan, berapa gitu plus tersebut nama satu dua tiga di sini buat lagi sistem bayi misal di sini itu apa ya, misal di sini kita kasih kan ya, sistem output lintasan BFS ya kan, BFS terus dari 2,4 kita sistem output sini sisi name-nya apa, di namanya di, habis itu ditambahkan nanti kita pakai kurung plus itu value di lagi tuh lagi tambah kita pakai tutup kurung. Nah ini kalau sudah di sini sudah, nah di sini static void ya. Di sini static void net. Nah static void and void is terus integer x koma interface y ini pakai y. Nah kurung y. Salah boy. Yes. Y. Terus, nah di sini kita kasih nilainya. Nilainya misal AX. Nah dia dikali dengan E. Nah Y. Nah wah sama di bawahnya cuman digunakan X. Ya dibalik aja gitu ya. Dibalik aja sudah. Di sini sudah, tapi di sini nama sini name. Nah di sini sudah, kita lihat nih di sininya ya, di sini kita coba kita run
sekitaran, coba ini kita dan dulu ya, enter. Nah, habis itu ini kita run saja nih, kita run klik kanan, kita run Java. Nah, dia keluar tuh, dia sudah keluar. NQ. Nah, nih keluar BFF mencari angka 25. Ya. Oke, di sini kita mengerjakan pada BFS ya. BFS-nya itu adalah mencari angka 25. Di sini mencari angka 25 ya, di sini mencari angka 25. Terus keluar Q. A1 nilainya sama dengan 10. NQ-nya A2, A3. Keluar Q. Terus A2 nilainya berapa nih? A2 nilainya 21. NQ A4, A5. Nah, sampai ditemukan di not A7. Keluar Q A7 nilai sama dengan 25. Nah, jadi di sini keluar Q sama dengan A nilai di sini ya, A4. Nah, di sini dikasih nilai. Coba kasih biar rada ini ya. Nah, nilainya di sini A2 nilainya sama dengan 21. Nilai ya, di sini juga kasih ya, kasih spasi lah ya, biar enak gitu dilihatnya. Kita run Java lagi. Nah, oke, di sini sudah lumayan rapi ya. Di sini ditemukannya di not A7. Sekarang sudah dibalikannya. Oke, sekarang ke penjelasannya. Selanjutnya pada file tugas 3 terdapat bagian kami itu pencarian menggunakan BFS ya. Yang tadi itu di sini DFS, sekarang menggunakan BFS. Nah, array sama nih, array name tetap digunakan sebagai nama, not dan value nih, array name di sini tetap nih, tetap. Nah, value sebagai nilai not. Nah, ini adalah nilai pada notnya. Struktur ini itu sama seperti pada mode sebelumnya. Seperti DFS ini sama di sini. Cuma nanti ada yang membedakannya. Nah, Q di sini ada Q. Graf BFS menggunakan struktur data Q. Q adalah Adriana menerapkan prinsip FIFO, first in dan first out. Jadi dia yang pertama masuk, dia juga yang pertama keluar gitu. FIFO, first in, first out. Nah, node pertama yang masuk akan menjadi node pertama yang diproses. Ya, node yang pertama kali masuk itu adalah node yang pertama kali diproses ya, karena first in, first out. Nah, inisialisasi BFS. Pencarian BFS dimulai dari node A1 nih. Pencarian BFS dimulai dari node A1. Ya, dimulai dari node A1 yaitu indeks ke 0. Node ini ditandai visit dan dimasukkan ke Q. Ya, dimasukkan ke Q. Nah, proses BFS. Nah, dan ini adalah bagaimana sih prosesnya program BFS ini. Selama Q tidak kosong, program mengambil node paling depan menggunakan poll. Di sini menggunakan poll. Jadi kita menggunakan poll di sini. Menggunakan poll, kemudian dicek apakah nilai pada node sama dengan target. Jika sesuai, proses pencarian dihentikan. Berarti nih ini nanti dia mencari nih apakah dia sesuai dengan target. Nih, targetnya berapa? Targetnya adalah 25. Targetnya 25. Tapi misal di sini kita ganti misal 10, apa sih yang bakal terjadi ya? Apa sih yang bakal terjadi jika diganti dengan 10? Nah, langsung di sini ditemukan di node A1 karena dia adalah dari yang pertama diceknya. Ya, jadi di sini kita taruh aja lah misal 10, apa setelah yang penting ada di sini nih, ada di nilainya. Kita mau nembak berapa di sini gitu ya. Nah, menambahkan tetangga ke Q.
Jika belum ditemukan, program memasukkan seluruh node tetangga yang belum dikunjungi ke dalam queue. Ya, node tetangganya yang belum dikunjungi oleh queue. Nah, hal inilah yang membuat BFF menjadi graf yang paling secara melebar atau per level. Ada levelnya kalau BFS ini. Nah, untuk output BFF. Di akhir program ditampilkan lintasan BFS. Lintasan ini menunjukkan urutan semua node yang dikeluarkan dari queue selama proses pencarian berlangsung. Nah, lintasan BFS. Nah, lintasan ini ya ditampilkan lintasan BFS. Nah, ini nih menunjukkan urutan semua node. Nih, menunjukkan urutan sebuah node ya yang dikeluarkan dari queue. Nih, yang dikeluarkan dari queue. NQ berapa? A2 dikeluarkan. A1, nah nilainya 10, NQ-nya A2, NQ-nya A3. Keluar Q A2. Nah, nilainya sama dengan 21. Nah, habis itu NQ-nya A4. A4 NQ-nya A5. Nah, keluar Q A3 sama dengan nilainya 7. Nah, A3 ini coba kita lihat nilainya 7 apa bukan. A3 nilainya adalah 7. Nah, tapi bukan sesuai target gitu. Nah, maka dia akan keluarkan Q A5 nilainya 30. Terus dia nih mencari tetangga-tetangganya nih. A5, A6, A7, dan seterusnya. Nah, ini dia mencari tetangga-tetangganya. Dan ternyata pada A7 itu ditemukan nilai 25. Nah, di mana nilai 25 itu adalah target dari program kita. Tapi di sini ketika saya ganti targetnya menjadi targetnya 10, ya, mana tadi? Nah, ini ketika diganti dengan target 10, maka programnya berhenti di QA1 karena sudah ditemukan nilainya 10. Kalau dia sudah ditemukan, dia tidak akan berjalan programnya. Karena di sini sudah nanti dikasih break gitu ya. Ditemukan gitu ya. Misalnya udah ditemukan, ya udah break gitu. Ini looping ya, ini adalah sebuah while itu melooping. Ya, while itu melooping semuanya nih. Semuanya ini adalah melooping. Jadi jika dia tidak ketemu, maka ulang lagi programnya. Jika nggak ketemu, ulang lagi. Tapi ketika sudah ditemukan di node ya, di sini nama untuk di sini ya, nama untuknya ditemukan di mana dia target ini. Oh, ditemukannya misalnya di sini di A1. Ya udah, berarti break ini berarti sudah berhenti. Jadi pada program looping itu ada dua cara memberhentikan looping tersebut. Nah, yang pertama itu dari sistem. Nah, kayak seperti ini nih dari sistem. Misalnya ini break ini tidak ada gitu ya, dia bakal berulang-ulang dan programnya akan tidak berjalan seharusnya ya. Kalau nggak ada break seperti ini gitu, jadi dia nggak ada yang memberhentikan gitu. Nah, tuh di sini ya mana nih tuh 25. Nah, 25 dia masih keluar Q A8 sampai habis nih tuh jadi nggak ada yang ditemukan nih, ditemukan di node A1. Nah, tetapi dia kagak berhenti nih, dia masih mencari perintahnya lagi, menjalankan lagi loopingannya tanpa dia ketahui di mana bahwa program itu harus berhenti. Dia kan nggak tahu karena di sini tidak dikasih break ya. Kalau di sini dikasih break berarti kita menyuruh sistem kalau sudah menemukan ya, ketika sudah menemukan udah nggak usah jalankan program lagi. Nah, yang satunya lagi looping itu diberhentikan oleh user. Misal 1 tambah 1 2, apakah Anda ingin melanjutkan? Misalnya ingin melanjutkan, ketik ya, dia akan looping lagi. Jika tidak, berarti udah nggak ada loopingan lagi, dia sudah selesai ya dari masukan usernya. Nah, ini adalah masukan dari sistemnya. Jadi sistem sendiri yang memberhentikan loopingan tersebut. Oke, mungkin sekian dari penjelasan saya BFS dan DFS. Sekian dari saya. Lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.